Barongan harimau yang memperlihatkan bulu burung merak yang sedang berkembang melingkar. Terkadang bulu-bulunya terlihat seperti digerakkan dengan cepat. Di belakangnya terdapat sekelompok prajurit berkuda atau jatil yang tampak seakan-akan akan pergi berperang. Juga terlihat penari topeng Pujang Ganau, penari kelanas Hewandana, dan pemain alat-alat gamelan. Ketika berjalan di depan, terlihat seolah-olah para warok adalah pemimpin, pria-pria berbadan gemuk mengenakan seragam hitam dengan bagian dada terbuka. Wajah mereka menyeramkan dengan kumis dan jambang yang lebat. Mereka berjalan beriringan sambil menari dengan lincah mengikuti suara gamelan dan teriakan khas dari reog Ponorogo. Demikianlah gambaran pertunjukan reog, seni tradisional khas Ponorogo, Jawa Timur. Meskipun reog juga ada di beberapa wilayah lain di Jawa Timur, Ponorogo dianggap sebagai kota asal dari seni reog. Tidak mengherankan jika Ponorogo dikenal sebagai kota reog atau bumi reog. Reog Ponorogo adalah sebuah bentuk seni yang telah ada selama berabad-abad. Menurut Margaret J. Kartomi, dalam artikel berjudul Performa, Musik, dan Makna dari Reog Ponorogo yang dimuat dalam Jurnal Indonesia nomor 22 Oktober 1976, istilah reog mungkin berasal dari kata angreog yang ditemukan dalam tulisan Pujangga Prapanca dalam Nagara Kertagama. Angreog berhubungan dengan semangat prajurit, pertunjukan tari reog, perang-perangan, dan kemungkinan juga berkaitan dengan pengetahuan militer kuno. Meskipun sebagian besar unsur dalam reog Ponorogo diyakini sudah sangat tua, rujukan tertua yang diketahui tentang seni yang mirip dengan reog tersebut dapat ditemukan dalam serat Cabolang, sebuah tembang yang kemungkinan ditulis di Surakarta pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, seperti yang dicatat oleh Kartomi. Seni reog telah bertahan lama dan mengalami beberapa penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Misalnya, jatil awalnya ditarikan oleh gemblak, pria yang memiliki penampilan menarik, namun sekarang digantikan oleh penari perempuan. Gerakan mereka menjadi lebih lembut, lincah, dan feminim. Karena usianya yang tua, asal-usul reog Ponorogo memiliki banyak versi. Beberapa menghubungkannya dengan kepercayaan animisme tentang adanya roh penjaga dan pelindung suatu daerah. Karena Ponorogo masih merupakan hutan belantara, roh tersebut dikaitkan dengan harimau. Masyarakat juga percaya bahwa roh harimau dapat mengusir roh jahat atau melawan wabah penyakit. Untuk memanggil roh tersebut, mereka melaksanakan upacara adat dengan mengenakan topeng dan menari. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini kemudian diabadikan dalam bentuk seni reog. Selain itu, terdapat beberapa versi yang bermacam-macam mengenai asal-usul reog Ponorogo yang berlatar belakang kerajaan. Terdapat dua versi yang populer. Pertama, versi Wengker. Kisah ini menceritakan tentang Ki Ageng Kutu atau Demang Suryo Ngalem, seorang abdi di Kerajaan Majapahit yang mendirikan sebuah padepokan di Wengker dan menciptakan kesenian reog sebagai bentuk sindiran dan perawanan pada Raja Brawijaya V. Kedua, versi Bantarangin. Cerita ini mengisahkan tentang lamaran Kelana Sewandana, seorang Raja Bantarangin, kepada putri Kediri bernama Dewi Sunggalangit. Salah satu syarat lamaran tersebut adalah pembuatan sebuah gamelan model baru dan penampilan manusia berkepala harimau. Menurut Yusuf Harsono dalam artikel Hegemoni Negara Terhadap Seni Reog Ponorogo di Jurnal Aristo, volume 7 nomor 2, Juli 2017, terdapat dampak yang berbeda terhadap interpretasi seni drama yang dilakukan oleh para pelaku seni reog Ponorogo pada dua versi kerajaan tersebut. Saat ini, terdapat dua bentuk reog Ponorogo yang dikenal, yaitu reog obyok dan reog festival. Reog obyok yang biasanya ada di wilayah pedesaan, seringkali tampil di lapangan terbuka atau jalan tanpa mengikuti aturan tertentu. Biasanya, pertunjukan ini dilakukan dalam rangkaian acara seperti perayaan, kegiatan kebersihan desa, atau hanya sebagai hiburan semata. Di sisi lain, reog festival telah mengalami perubahan dan disajikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam acara tahunan Festival Reog yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ponorogo sejak 1997. Masing-masing ragam memiliki ciri atau kekhasan.
terutama terletak pada aspek seni pertunjukan atau pementasannya. Meskipun demikian, secara umum perangkatnya serupa. Terdapat jenis perangkat barongan yang terdiri dari dadak merak dan caplokan. Dadak merak adalah bagian atas barongan yang terbuat dari bulu-bulu burung merak. Sedangkan caplokan adalah bagian bawah barongan yang terbuat dari kulit harimau. Sementara itu, perangkat gamelan terdiri dari kendang, ketuk, kempul atau gong, angklung, dan selompret. Adapun busananya mencakup busana warok tua, busana jatil, busana kujang ganong, dan busana kelana sewandana. Perkembangan reog Ponorogo cukup mengembirakan. Misalnya, muncul pula reog santri di kalangan pesantren yang diwarnai simbol dan nilai-nilai Islami. Seni reog Ponorogo bukan hanya bernilai seni atau estetika, tapi juga mengandung nilai-nilai luhur. Nilai-nilai itu diantaranya budi pekerti mulia, sebagaimana disimbolkan melalui burung merak, keberanian melawan kebenaran, disimbolkan sebagai harimau, patriotisme atau kepahlawanan, disimbolkan dengan tari jatil, optimisme disimbolkan dengan tari kujang ganong, dan kepemimpinan disimbolkan dengan tari kelawa sewandana. Hingga kini, masyarakat Ponorogo terus melestarikan seni reog sebagai warisan leluhur.